Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Amma ba'd. Ayuhal hadirun al-kiram, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia di salah satu taman dari taman-taman surga, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk hadir di majelis ini, untuk hadir di majelis yang dihadiri oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini akan menjadi bukti nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini akan mendatangkan rasa khasyah, akan mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap majelis yang kita hadiri, setiap ta'lim yang kita ada di dalamnya betul-betul memang ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita ingin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengikhlaskan segala amalnya, segala aktivitasnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita, kepada suri tauladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, nabi yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya selama 63 tahun, nabi yang telah mengajarkan bagaimana seharusnya seorang mukmin menghabiskan masanya di dunia ini, nabi yang telah mengajarkan Islam kepada para sahabatnya, kemudian dilanjutkan kepada para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kepada kita semuanya Islam masuk ke setiap relung hati kita. Kita merasakan indahnya, nikmatnya beragama Islam, dan mudah-mudahan kenikmatan ini kita bisa jaga, kita pegang sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhat talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pertemuan perdana kita dalam pembahasan As-Sirah Nabawiyah. Dalam pembahasan perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali para ulama kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita menulis dan mengarang buku As-Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang beliau adalah bukti nyata aplikatif dari syariat Islam ini. Makanya para ulama di seluruh penjuru negeri, dari timur, utara, selatan, mereka berusaha mengarang Sirah Nabawiyah yang semakin kita
mendalami, semakin kita mempelajari, semakin kita mengkaji kehidupan baginda Muhammad SAW, maka semakin kurang kita tentang ilmu, semakin kurang kita untuk membahas biografi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum kita memulai dalam pembahasan Sirah Nabawiyah ini, kami ucapkan pertama kepada para penuntut ilmu, marhaban bikum. Marhaban bikum ayyuhat talabatul ilmi. Selamat datang para penuntut ilmu. Selamat datang para pewaris ulama. Selamat datang para pewaris Nabi, para pewaris Rasul yang antum duduk di sini, antum hadir di majelis ini, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada antum kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, yufaqihu fid din, maka hamba tersebut akan difaqihkan, akan difahamkan terhadap agamanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita sehingga kita dimudahkan untuk ta'allum, untuk tafaqquh fid din, sehingga kita betul-betul melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala secara kafah, secara sempurna. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan As-Sirah Nabawiyah, maka ada bagusnya pada pertemuan pertama ini kami akan menyampaikan buku-buku atau karangan-karangan para ulama kita yang berkaitan dengan As-Sirah Nabawiyah, yang nantinya kita bisa menjadikan buku-buku ini sebagai kurikulum, sebagai panduan dalam hidup kita. Karena banyak di antara kaum muslimin ketika membahas As-Sirah Nabawiyah, mereka hanya terbesit menghafal tanggal dan tahun kejadian saja. Hanya menghafal tanggal, tahun, kejadian, atau menghafal tempat-tempat yang pernah dilalui, tempat-tempat yang pernah di sana terjadi kejadian besar. Itu yang ada di di fikiran kaum muslimin. Padahal tidak. Ketika kita membahas As-Sirah Nabawiyah, berarti kita membahas manhaj hidup, jalan hidup baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Sirah Nabawiyah adalah ini ya solusi di setiap permasalahan hidup kita. Masalah keluarga, kita kembali merujuk kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah pendidikan, kita merujuk kepada baginda Muhammad SAW. Bagaimana beliau mendidik murid-muridnya, para sahabatnya, baik yang muda, yang tua, yang laki-laki, yang wanita, semuanya ditempa dan dibina oleh baginda Muhammad SAW. Ketika kita ingin bahas masalah ekonomi, perdagangan, kita kembali kepada Sirah Nabawiyah, bagaimana baginda Muhammad SAW berdagang tanpa modal materi, belum bisa membawa keuntungan yang sangat dahsyat sekali. Maka dari itu, kembalilah kepada As-Sirah Nabawiyah, kita akan mendapatkan solusi, inspirasi di setiap masalah yang kita hadapi. Maka dari itu, kami ingin mengenalkan ya buku yang pertama yang seharusnya menjadi pondasi kita. Bagi antum yang pertama kali belajar Sirah Nabawiyah dan antum masih berada di jenjang pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA, maka buku ini ya, Khulasah Nurul Yaqin, ini sangat kami anjurkan karena ini adalah ringkasan perjalanan hidup
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Masya Allah ya, buku ini dikarang oleh ulama kita Umar Abdul Jabbar rahimahullah taala, yang mana beliau dilahirkan di Mekah, kemudian tumbuh dan besar, sempat ke Nusantara, sempat singgah di Indonesia, tepatnya di Jawa dan Kalimantan. Dan beliau ketika berkunjung dari provinsi ke provinsi, dari pondok ke pondok, beliau melihat begitu pentingnya mempelajari As-Sirah Nabawiyah. Makanya beliau menulis ringkasan ya perjalanan hidup manusia yang mulia, yaitu baginda Muhammad SAW, dan memberikan judul Khulasah Nurul Yakin. Ya, Khulasah Nurul Yakin. Buku ini memiliki dua jilid. Jilid yang pertama mengisahkan atau menceritakan kehidupan baginda Muhammad SAW dari nol tahun sampai beliau tinggal di Mekah menjadi seorang nabi dan rasul, atau tepatnya pada usia 53 tahun. Ini di jilid yang pertama. Adapun jilid yang kedua itu pasca hijrahnya baginda Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, yang mana beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Kemudian setelah kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini, Khulasah Nurul Yakin, ada bagusnya kita naik ya pembahasan yang singkat. Yang berjudul yaitu Al-Urjuzah Mi'iyah. Al-Urjuzah Mi'iyah yang dikarang oleh Imam Ibnu Abi Izz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengarang buku Sirah Nabawiyah dalam bait-bait syair yang berjumlah 100 bait, maka dinamakan Urjuzah Mi'iyah ya. Mi'iyah itu dari kata mi'ah yang artinya 100 bait. 100 bait ini juga menggambarkan perjalanan baginda Muhammad SAW secara sempurna. Yang penting kita harus membahas ya atau mengkaji buku-buku pendukungnya. Salah satu pendukungnya adalah Nurul Yakin. Ini lebih lengkap lagi daripada Khulasah Nurul Yakin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Khudari Baik rahimahullahu ta'ala. Setelah kita mempelajari buku-buku yang ringkas, buku-buku yang sangat membantu kita dalam mengkaji As-Sirah Nabawiyah, ada bagusnya kita tidak meninggalkan buku karya ulama kita, ulama Nusantara yang mereka telah berkiprah juga, yang mereka telah mencurahkan segala potensinya, segala kemampuannya untuk menulis juga. Menulis, mengarang perjalanan baginda Muhammad SAW. Itulah kami sampaikan bahasa saking pentingnya mempelajari Sirah Nabawiyah, seluruh ulama dunia ingin menulisnya, ingin mengambil bagian dalam kebaikan ini. Ada buku yang bagus yang dikarang oleh ulama kita, ya, Kiai Haji Munawwar Khalil rahimahullahu taala, dengan judul Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada beberapa versi, ada yang 2 jilid, ada yang 4 jilid, dan alhamdulillah kami memiliki yang 4 jilid. Ini buku yang Masya Allah luar biasa. Beliau karang dan beliau dekatkan dengan pendekatan sejarah yang tentunya berkaitan langsung dengan bagaimana seharusnya kaum muslimin Indonesia Nusantara mendakwahkan Islam. Ya, karena ya kadangkala macam-macam para ulama, khusus ulama tarikh, dalam menulis sejarah itu berkaitan dengan di mana beliau tinggal. Ketika yang menulis adalah ulama Nusantara, maka pendekatannya adalah pendekatan untuk negeri kita Nusantara Indonesia, agar bagaimana kaum muslimin Indonesia ketika mempelajari Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh beliau rahimahullah ta'ala
betul-betul menghujam keimanannya. Betul-betul mempelajari sirah nabawiyah ini menanamkan keyakinan, keimanan, dan keteguhan dalam beragama Islam. Maka kami sangat menyarankan bagi para pelajar Indonesia, ya setelah belajar Nurul Yakin, belilah buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Kita kadang-kala lupa, ikhwah. Kadang-kala kita lupa. Kita begitu kagumnya dengan ulama-ulama luar negeri, ulama-ulama Timur Tengah. Kita tidak mengelakkan mereka. Kita tidak menafikan mereka, masya Allah, ulama kibar, mereka ulama kita. Akan tapi salah satu adab dalam menuntut ilmu adalah kita belajar ilmu, belajar agama kepada ulama-ulama terdekat kita, kepada ulama-ulama Nusantara. Ya masya Allah, apabila kita membaca biografi ulama, maka kita akan mendapatkan bagaimana dahulu para ulama kita berkiprah di Timur Tengah. Bagaimana? Mungkin kita pernah mendengar kisah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi atau Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ya, mereka semuanya ulama kita, ulama Nusantara yang melahirkan ulama besar, melahirkan bagaimana kayak Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala yang mendirikan Muhammadiyah dengan masya Allah lembaga-lembaga pendidikannya, melahirkan Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullahu taala bagaimana mendirikan Nahdlatul Ulama, berhasil mengeluarkan para ulama-ulama kibar. Maka saran kami, jangan pernah ya tinggalkan ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama yang tahu betul bagaimana fikih dakwah di negeri Indonesia, di negeri yang kita cintai ini. Setelah kita mengkaji buku-buku yang tipis, ya, maka ada bagusnya kita mengkaji buku yang masya Allah. Di sini ada buku yang berjudul Waqafat Tarbawiyah, ya, Waqafat Tarbawiyah Ma'asirah Nabawiyah, yang dikarang oleh Ahmad Farid rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala sengaja mengumpulkan aqwalul ulama, perkataan-perkataan para ulama yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Nanti beliau akan menukil perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau akan menukil juga perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau akan menukil dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Bahkan beliau nanti akan menukil ulama-ulama terkinian seperti Syekh Saifur Rahman Al-Mubarak Furi atau Syekh Nawawi rahimahullahu taala. Maka ini bisa menjadi panduan. Ini bisa menjadi rujukan bagi para ikhwah sekalian yang sudah menyelesaikan buku-buku tipis, buku-buku yang mungkin hanya ringkasan-ringkasan, hanya bait-bait syair. Setelah selesai semuanya kita masuk di sini. Setelah itu mungkin kita bisa membahas bagaimana Dr. Munir Ghadban rahimahullahu taala dalam buku Waqaf, dalam bukunya yang masya Allah luar biasa sekali, yang menjelaskan bagaimana kepemimpinan Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, bisa kita membahas buku yang tidak asing lagi tentunya bagi para penuntut ilmu, yaitu As-Sirah Nabawiyah li Ibni Hisham rahimahullahu taala. Sini 2 jilid, ya, 2 jilid. Ini termasuk buku panduan karena di sini sangat detail sekali, sangat detail dalam menggambarkan kepribadian atau perjalanan hidup baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau nanti ketika antum semuanya sudah menyelesaikan, ada bagusnya membahas buku Al-Bidayah wa Nihayah
yang sangat banyak sekali, belasan jilid, yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kan tapi kami sampaikan, la tasta'jil, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru dalam mempelajari sirah nabawiyah, ya. Khatamkan dulu yang tipis. Khatamkan dulu yang hanya bait-bait syair. Khatamkan dulu yang dikarang oleh ulama kita, baru kita pindah ke ulama Nusantara, pindah ke ulama Timur Tengah atau ulama di luar negeri kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu, dengan manhaj atau metode yang seperti itu, kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Itulah sedikit panduan dalam belajar sirah nabawiyah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, setelah kita memperkenalkan buku-buku atau kurikulum yang seharusnya kita pelajari dalam pembahasan sirah nabawiyah, maka kami ingin menyampaikan alasan atau mengapa kaum muslimin itu mempelajari as-sirah nabawiyah. Kenapa? Atau seberapa pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah. Maka ketika seorang muslim mengetahui manfaat apapun bentuknya, maka dia akan bersungguh-sungguh mendapatkannya. Seperti kenapa seseorang bersemangat dalam membaca Al-Quran? Karena dia tahu, fi kulli harfin asyarah hasanat. Setiap satu kebaikan, satu huruf, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Kenapa dia semangat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid? Karena ketika ia melakukan sholat secara berjamaah, dia akan diberikan pahala 27 kali lipat. Dan kenapa setiap kaum muslimin itu ingin pergi ke Baitullah, ingin melaksanakan umrah, ingin melaksanakan haji? Karena salah satu faedahnya, barang siapa yang sholat ya 1 rakaat saja di Masjidil Haram, dia setara dengan 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid lain, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan kenapa dia berbondong-bondong untuk haji? Karena Allah memberikan pahala yang besar. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji mabrur yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan baginya kecuali syurganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita membahas sirah nabawiyah. Salah satu manfaat yang pertama, yang paling besar ketika kita mempelajari sirah nabawiyah adalah kita mengetahui asbabul izzi hadhil ummah. Kita mengetahui bagaimana umat Islam ini mulia. Karena kita akan menyaksikan perjalanan agama Islam ini dari yang awalnya asing tak dikenal, dari yang awalnya baginda Muhammad SAW sendirian, kemudian masuk Islamlah Khadijah, kemudian masuk Islamlah Ali bin Abi Thalib, kemudian masuk Islamlah orang-orang yang di sekeliling baginda Muhammad SAW, hanya segelintir orang, bahkan 13 tahun baginda Muhammad SAW berdakwah di Mekah, tidak masuk Islam kecuali hanya ratusan orang. Namun lihat bagaimana ketika beliau hijrah pindah ke Madinah, langsung menjadi negara adidaya, langsung menjadi negara yang diperhitungkan, langsung menjadi negara superpower yang bisa menutup imperium besar Persia dan Romawi. Kita mengetahui. Nah, dengan membahas surah Nabawiyah kita mengetahui langkah-langkahnya. Maka dengan mempelajari surah Nabawiyah, ini adalah langkah praktis yang sudah teruji menghasilkan
atau menghadirkan kebesaran Islam ini. Yang pertama. Kemudian dengan mempelajari sirah nabawiyah juga kita akan mendapatkan pelajaran, yaitu sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, atau sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini. Kita akan mengetahui. Lihat bagaimana baginda Muhammad SAW membina masyarakatnya, membina masyarakat Rabbani, masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu? Kita tahu betul. Dan ketika ketakwaan itu masyarakatnya, pemimpinnya, rakyatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah kemenangan-kemenangan akan ia dapatkan. Meskipun jumlah mereka sedikit pun, meskipun ekonomi mereka masih lemah, selama mereka bertakwa, berpegang teguh terhadap syariat Islam ini, Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar. Berikan kemenangan 313 melawan 1000 orang yang niatnya hanya mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, tidak membawa kendaraan, cuma dua kuda saja. Sedangkan orang-orang kufar Quraisy membawa perlengkapan lengkap, baju jirahnya, kuda perangnya, tombaknya, pedangnya. Namun siapa yang menang? Baginda Muhammad SAW. Kenapa? Karena ketakwaan menghujam pada pasukan baginda Muhammad SAW. Dan juga kita mendapatkan pelajaran pada perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita semuanya, kepada setiap generasi, lihat wahai hamba-hambaku, ketika kalian bermaksiat, ketika kalian tidak mendengarkan pemimpin-pemimpin kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekalahan kepada kalian semuanya. Maka inilah sebab nyata atau bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sam'an wa ta'an kepada pemimpin mereka selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengetahui sebab-sebab kekalahan ketika masyarakat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati pemimpinnya, maka lihatlah ujian, musibah besar menimpa pada masyarakat tersebut, bahkan tidak hanya pada pelakunya, bagi orang-orang yang berada di sekelilingnya. Kemudian manfaat yang ketiga ketika kita membahas sirah nabawiyah adalah ma'rifatu asbabin nuzul. Kita mengetahui sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an yang 30 juz. Ini ada sebab diturunkannya, yang betul. Ada yang diturunkan tanpa sebab, ya. Dan Allah Maha Kuasa. Namun di sana ada ayat-ayat yang diturunkan, ada sebabnya. Baik itu sebabnya pada diri baginda Muhammad SAW, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Tahrim, yang mana Rasulullah SAW haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu madu itu. Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Hijab, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ayat ini diturunkan untuk istri-istri baginda Muhammad SAW dan anak-anak perempuan Rasulullah SAW dan istri-istri kaum muslimin. Maka dengan membahas sirah nabawiyah, kita mengetahui kapan ayat ini diturunkan, di mana ayat yang diturunkan, apa alasannya. Apa alasannya ayat ini diturunkan? Masya Allah, kita akan takjub. Ada di antara sahabat Nabi, yang ayat itu turun disebabkan karena dirinya. Bagaimana kita mendengar kisah 3 orang sahabat Nabi yang tidak berikut perang,
tidak ikut perang karena alasan yang ia buat-buat. Akhirnya Rasul murka. Rasul murka, Allah murka. Ya, Allah murka kepada 3 sahabat ini, dan 3 sahabat ini pun dihajar. 3 sahabat ini dihardik oleh baginda Muhammad SAW. Ada yang tidak boleh berhubungan dengan keluarganya, tidak boleh bergaul, tidak diajak ngomong. Namun 3 sahabat ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat bahwa dosa mereka, kesalahan mereka, kealpaan mereka dalam berperang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, kita melihat asbabun nuzul ini, ternyata para sahabat Nabi ini adalah manusia yang mulia. Manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya saya melihat hati hamba-hambaku, maka aku dapatkan hatinya para nabi dan para rasul adalah hati yang paling terbaik. Kemudian saya melihat kepada hati hamba-hambaku selain nabi dan rasul, dan aku dapatkan hatinya para sahabat adalah hati yang paling bersih, hati yang terbebas dari segala macam penyakitnya. Maka kita mendengarkan, kita pernah mendapatkan cerita ada seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Laisa li salatihi, bukan karena salatnya, walaysa li saumihi, bukan karena saumnya, walaysa bi sedaqatihi, bukan karena sedekahnya. Kenapa? Karena bersihnya hatinya. Ia bersihkan hatinya dari hasad, iri, dengki, sum'ah, takabur, ta'ajub, semuanya bersihkan sehingga ia duduk, sehingga ia tidur memejamkan mata, meninggalkan dunia ini yang sementara dalam keadaan lapang dada. Itu para sahabat. Itu para sahabat, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, la tasubbu ashabi. Meskipun ashabul wurud, ya, sebab keluarnya hadis ini, Khalid bin Walid mencaci Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai Khalid, la tasubbu ashabi, jangan kau caci maki sahabatku. Bayangkan, Khalid saja Saifullah Al-Maslul ketika mencaci sahabatnya, ini antara sahabat dan sahabat dilarang. Khalid dengan keutamanya, Abu Dzar dengan keutamanya tidak boleh. La tasubbu ashabi, jangan kau caci maki sahabatku. Seandainya jika seseorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kan ikhwah, gunung Uhud yang pernah pergi umrah, baik gunung Uhud berapa ton, ya, itu panjangnya 7 km, itu jadikan emas, antum infakkan semuanya, maka infak emas antum yang berton-ton itu tidak bisa menyaingi, menyalip keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah ajmain. Makanya salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak keluar dari lisannya untuk mencaci maki para sahabat Nabi ridwanullahu ajmain. Ini setidaknya 3 faidah kenapa kita membahas As-Sirah Nabawiyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah jami'an. Adapun yang akan kita bahas dalam buku dalam pembahasan As-Sirah Nabawiyah, kita menggunakan buku yaitu Al-Urjuzah Mi'iyah. Al-Urjuzah Mi'iyah yang dikarang oleh Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an. Ini buku yang Masya Allah sangat luar biasa sekali, yang menjadi rujukan bagi para penuntut ilmu. Dan Alhamdulillah buku ini sudah disyarah dan diterjemahkan oleh guru kami, Ustadz Miftah bin Jailani rahimahullahu ta'ala, Miftah bin Jailani hafidhahullahu ta'ala.
beliau guru kami yang beliau mengenyam pendidikan di Madinah Al-Munawwarah selama 9 tahun. Masya Allah, beliau begitu cintanya pada baginda Muhammad SAW sehingga beliau selama 9 tahun begitu fokusnya mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga mendatangi tempat-tempat di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal, dari Mekah, Madinah, Taif, dimanapun tempat beliau singgah selama dia angkat menjadi nabi dan rasul, atau bahkan ketika beliau baru dilahirkan, beliau berusaha mendatangi tempat tersebut. Kenapa? Bentuk cinta. Bentuk cinta kepada kekasihnya. Bentuk cintanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena teringat pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man ahabba syai'an fa'aktsara dzikra. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, fa'aktsara dzikra, maka dia akan banyak mengingatnya. Pertanyakan pada diri kita, sudah seberapa persen kita mencintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka tentunya jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Baik ikhwatal iman, ayyuhat thalabatul ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Buku ini terdiri dari 100 bait yang insyaallah kita akan bahas bait per bait. Kita akan bahas satu per satu bait ini, kemudian kita akan syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Berkata pengarang buku rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Ini salah satu adab kita. Dimanapun kita membaca buku ulama-ulama kita, dianjurkan untuk mendoakan beliau. Kita doakan beliau dan orang tua beliau. Rahimahullahu ta'ala, ghafarallahu dunubahu wa dunuba abawaihi wa amatil muslimina jami'an. Alhamdulillahil qadimil bari. Al-muallif rahimahullahu ta'ala memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan seharusnya begitulah seorang muslim di awal aktivitasnya, baik perbuatan maupun perkataan maupun perasaan, hendaknya yang pertama kali keluar ada pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang suka dipuji. Dan karena memang segala kenikmatan yang ada pada diri kita semua karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, ini menandakan hamba tersebut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Al-Qadimil Bari, dalam riwayat yang lain Al-Qadiril Bari, tapi yang kami ambil adalah Al-Qadimil Bari, yang maha terdahulu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terdahulu, tidak ada yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang lebih kuasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita dapatkan Al-Qadiril Bari. Al-Bari artinya yang maha membentuk rupa. Jadi itulah Al-Bari, artinya yang maha membentuk rupa kita, ya. Semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika membahas surah Nabawiyah, bahasanya yang menciptakan, yang membuat muka baginda Muhammad SAW indah, ya, bahkan dikatakan lebih indah daripada bulan purnama, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya dalam sebuah pembahasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sempurna secara khalqiyah dan khuluqiyah, secara fisik, ya, secara fisik Rasul kita itu sempurna. Makanya kan mungkin bisa membahas atau membuka buku Asy-Syama'il
Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah li Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan secara spesifik. Beliau menjelaskan secara detail bagaimana ciri fisik baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya para ulama itu kadang-kala membahas sirah nabawiyah hanya membahas bagian tertentu. Misalnya kesehatan ala Rasulullah SAW. Antum bisa baca buku At-Tibbu Nabawi, ya, At-Tibbu An-Nabawi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kalau antum ingin membahas masalah bagaimana Rasul menempa para sahabat sehingga menjadi pemimpin, bisa baca bukunya Dr. Munir Ghadban rahimahullahu taala. Kalau antum ingin membahas bagaimana kurikulum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa bahas ya Tadhkiratus Sami' punya Imam Ibnul Jamaah rahimahullahu taala, atau kitab tarbiyahnya Ibnu Abu Hanifah rahimahullahu taala. Maka itulah kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sholatuhu alal mukhtari. Kemudian salam dan salawat kepada al-mukhtari, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukhtar, manusia pilihan. Jika di sana ada para nabi, maka Nabi Muhammad adalah nabi pilihan di antara nabi-nabi yang ada. Jika di sana ada rasul, maka rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rasul pilihan di antara rasul-rasul yang ada. Bahkan kita pernah mendengar ada para rasul, ya, yang terkumpul dalam ulul azmi, para rasul yang betul-betul mendapatkan ujian yang besar, yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bersabar. Ternyata siapa pemimpin ulul azmi itu? Siapa? Baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata tidak hanya rasulnya yang pilihan, umatnya pun, umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat pilihan di antara umat-umat yang ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semuanya, ikhwah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua adalah umat yang terbaik. Umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ya, yang mana senantiasa menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Maka berbahagialah, ya, kita tidak ada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Wa ba'du haka siratar rasuli mandumatan mujazal fusuli. Dan setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada nabi pilihan, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, al-muallif rahimahullahu taala mengatakan, wa ba'du haka siratar rasuli. Adapun setelah itu, ambillah ini sejarah rasul yang mulia. Ambil. Al-muallif mengatakan, pelajari. Ya. Mandumatan, ya, bait syair mujazan, ya. Mujazan usuli, ya, yang sangat mujaz, sangat singkat, yang terdiri dari fasal-fasal, ya, atau bab-bab tertentu. Dan insya Allah buku ini nanti akan menjelaskan bagaimana awal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nasab beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nasab bapaknya, nasab ibunya, dan bagaimana kehidupan beliau di
Mekah setelah dilahirkan, nanti di kabilah Bani Sa'ad bersama Halimah As-Sa'diyah, dijelaskan secara detail sampai nanti meninggalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu fi ashiril fadili Rabi'il awwali amal fili. Nah, ini masyhur. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan fi ashir fadili, pada tanggal 10 atau pada 10 bulan Rabiul Awal. Ini pendapat pertama. Pendapat yang beliau ambil, ya, beliau Imam Ibnul Iz rahimahullahu taala berpendapat bahasanya beliau dilahirkan pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun gajah. Lakin namal masyhuru tsani ashrihi fi yaumil isnaini tulu'a fajrihi. Angkatan yang masyhur di telinga kita, bahkan Syekh kita Umar Abdul Jabbar rahimahullahu taala mengatakan dilahirkan pada tahun atau pada tanggal 12 Rabiul Awal. La iskal. Tidak ada permasalahan baik tanggal 10 maupun tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, kenapa terjadi perbedaan ya, pendapat? Karena memang pada tahun itu belum adanya kalender Hijriah. Ya, kalender Hijriah nanti dibuat di zaman Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Kapan dilahirkan? Pada hari Senin. Ya, makanya dalam hadis yang masyhur, ya, kenapa Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin? Beliau mengatakan, dalikal yaumul ladzi wulidtu. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Dan hari Senin pula hari saya diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Tulu'a fajrihi, ya. Ketika terbit fajar. Ya, ketika terbit fajar, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari rahim yang mulia. Dari rahim yang mulia Ibunda Aminah bintu Wahbin dan suami yang mulia Abdullah bin Abdul Muttalib, seorang ayah yang memiliki iffah, seorang ayah yang memiliki kebaikan, seorang ayah yang tidak pernah menyembah berhala. Maka dari pasangan yang terbaik ini, dari pasangan ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin yang agung, pemimpin yang besar. Wa wafaqal 'ishrina min Naisama wa qablahu hanu abihi hana. Dan bertepatan dengan 20 April, ya, Naisana itu April. Jadi kalau antum pernah mendengar ya nama Naisana itu artinya bulan April. Wa qablahu hanu abihi hana. Dan sebelum dilahirkan beliau ayahnya telah wafat. Ya. Bahkan ini adalah wafat atau yatim yang sangat menyedihkan. Beliau belum dilahirkan, belum keluar dari rahim ibunda, sudah yatim. Yatimul batan. Kenapa? Ya, pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin menempa kepribadian baginda Muhammad SAW dari sejak dalam kandungan. Ditempa. Karena apa? Karena nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan amanah yang besar. Akan memberikan amanah yang berat yang dipikulkan di pundak baginda Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ini pun pelajaran bagi kita. Kalau kita menginginkan anak kita, putra putri kita menjadi anak yang tangguh, anak yang kuat menerima beban dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya diberikan tempaan-tempaan itu hendaknya diberikan ujian-ujian itu dari sejak dini. Ibaratnya antum ingin membuat karangan bonsai, bunga bonsai, maka itu harus dimulai dari kecil, dari memilih bibit yang baik, diletakkan di tanah yang baik, ditempatkan di pot yang baik, kemudian dirangkai dari sejak kecil, sehingga betul-betul menjadi bunga hias yang berkualitas, yang tangguh, yang kokoh, yang siap menerima badai. Begitu juga baginda Muhammad SAW. Allah tahu amanahnya besar. Bayangkan, gimana tidak besar? Menyampaikan risalah, menyampaikan agama, menyampaikan tauhid di depan kemusyrikan semuanya. Yang mana dahulu, nabi-nabi terdahulu, ketika diutus, diusir oleh kaumnya. Ketika diutus, diancam oleh kaumnya. Ketika diutus, dibunuh oleh kaumnya. Ketika diutus, tidak ada kaumnya yang mengikutinya. Makanya Allah SWT menginginkan Nabi yang terakhir ini, yang dikatakan Sayyidur Rusul wa Sayyidul Anbiya wa Khairul Bashar, adalah terbaik. Bayangkan, dalam peperangan, bayangkan Rasulullah SAW memimpin 27 peperangan. Dan mengutus 36 atau 37 batalion syariah. Yang besar. 13 tahun nanti di Mekah, hantaman, siksaan, cacian, makian akan beliau rasakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan nabinya memiliki pondasi yang kokoh, betis yang kuat, pribadi yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qablahu hanu abihi hana, dan beliau ayah baginda Muhammad SAW meninggal dunia, yaitu ketika perjalanan pulang dari berdagang dari Madinah, dan meninggal dunia di sana. Dan ketika dikabarkan oleh sang istri itu Bunda Aminah, maka Aminah pun bersedih, akan tetapi beliau tidak berputus asa karena sudah memiliki janin dari suami yang baik tadi, suami yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk melahirkan nabi yang terbaik, nabi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki qudwah hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kita lanjutkan pada bait yang ke-6. Belum. Ternyata di sini ya, setelah beliau dilahirkan, maka disusui, disusui oleh beliau ya. Kemudian disusui oleh Saubah ya, salah satu budak dari Abu Lahab. Karena kecintaan Abu Lahab kepada keponakannya, maka budaknya ini Saubah ini diperintahkan untuk menyusuinya. Dan memang adat atau kebiasaan orang Arab terdahulu itu ya, menyusukan bayinya kepada orang lain. Dan bahkan mereka penduduk Mekah itu meletakkan putra-putra mereka di pedalaman, di Badiah, di lembah-lembah, hutan-hutan yang jauh dari perkotaan, dari hiruk pikuk Mekah. Kenapa? Karena mereka punya tujuan. Mereka punya tujuan yang sangat besar sekali ketika menaruh anaknya itu di pedalaman. Agar apa? Agar pertama putranya itu tumbuh dan sehat secara jasmani dan rohani. Kita tahu
Ya, hari ini kita pahami ya, makanan-makanan kota, ya makanan kota itu semuanya ya sebagian besar lah 90% itu mengandung bahan pengawet, bahkan mengandung penyakit. Makanya sebenarnya 1400 tahun silam orang-orang Arab ya sudah paham bahwa pendidikan di kota atau kehidupan di kota itu tidak kondusif. Makanya beliau, orang tua beliau sallallahu alaihi wasallam dan memang orang-orang Arab terdahulu itu meletakkan putra-putra mereka dan anak-anak mereka di pedalaman agar tubuhnya itu sehat, kuat, dan terbukti betul ya, orang-orang yang ditaruh di dalam hutan ditempa di sana menjadi orang-orang yang tangguh, fisiknya kuat ya, lisannya fasih. Ya, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, Hamzah, siapa yang nggak kenal? Ternyata Hamzah dan Rasulullah SAW ini saudara sepersusuan, sama-sama nyusu dengan Halimah As-Sa'diyah. Kemudian kita mengenal Az-Zubair bin Awam, Sufiyah ibunya. Kita mengenal Az-Zubair bin Awam. Bagaimana tidak? Beliau dimasukkan dalam hutan usia 7 tahun. 7 tahun. Orang-orang Arab mengatakan, "Ya Sufiyah, aturidina an taqtulani ibnak?" Wahai Sufiyah, engkau ingin bunuh putramu? Zubair itu engkau letakkan di dalam hutan, akan disantap, akan dimakan serigala. Maka beliau mengatakan, biarkan saja. Kalau dia laki-laki akan keluar dari hutan itu menjadi seorang pejuang yang tangguh, seorang yang kokoh, seorang pemberani, seorang yang memiliki mental baja. Betul, Az-Zubair bin Awam. Siapa yang tidak kenal? Rasul mengatakan walikulli nabiyyin hawariyun wa hawariyyi Az-Zubair bin Awam. Dan setiap nabi itu punya penolong, dan penolongku adalah Az-Zubair bin Awam. Nah, kalau kita saksikan dalam peperangan itu beliau menggunakan 2 pedangnya. Bayangkan, menggunakan 2 pedangnya. Dan beliau tidak pernah absen dalam peperangan. Juga lihatlah Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan juga dididik oleh ibunya Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha di dalam hutan, ditempa oleh orang-orang Badui, diajarkan bahasa Arab secara fushah. Sehingga menjadi ya oratorik, orang yang memiliki bahasa yang bagus, tata bahasa ketika berceramah, ketika berorasi. Maka dari itu, siapa yang tidak kenal? Keluar dari hutan dan orang-orang Arab takjub, wanita-wanita Arab takjub dan mengatakan pada Hindun, kelak putramu ini akan menjadi pemimpin Arab. Maka Hind mengatakan, sungguh celaka Muawiyah jika hanya menjadi pemimpin Arab, justru dia akan menjadi penguasa dunia. Betul, beliau radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan, menjadi pemimpin, menjadi raja dunia. Dalam peradaban Islam, beliau adalah raja pertama yang mungkin hari ini beberapa kaum muslimin begitu mudah lisannya mengkritiki beliau radhiyallahu taala anhu, begitu mudahnya lisannya mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan, padahal tidak ada kebaikannya jika dibandingkan dengan beliau radhiyallahu anhu. Beliau katibul wahyi, beliau penulis wahyu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir di peperangan bersama baginda Muhammad SAW. Yang paling dahsyat, beliau hadir dalam peperangan menaklukkan Konstantinopel. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu jaishin yaghzu Madinatu Hiraqal maghfurun lahum." Ya, pasukan pertama yang menggempur Konstantinopel, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ikut di dalamnya. Beliau menjadi gubernur 20 tahun, gubernur Syam.
menjadi raja 20 tahun. Jika dibandingkan dengan kebaikan kita, apa yang sudah kita persembahkan untuk Islam ini? Apa yang sudah kita berikan untuk Islam ini? Beliau sudah mencurahkan seluruh waktunya, hartanya, tenaganya, bahkan nyawanya, yang hanya satu itu untuk perjuangan Islam ini. Ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah jami'an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam muqaddimah ini, dalam pertemuan pertama ini dalam pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan sirah ini betul-betul ya inspirasi, betul-betul motivasi dalam hidup kita. Jangan hanya kita ketika membahas sirah Nabawiyah atau mendengarkan via YouTube atau secara langsung hanya cerita belaka, hanya kejadian yang sudah lampau, hanya menghafal tanggal tahun, tidak. Justru sirah Nabi adalah manhaj. Sirah Nabawiyah adalah manhaj hidup kita. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah aplikatif dalam syariat Islam ini selama 23 tahun. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.